Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Prayoga dari kelas 12 IPA 1 ingin mempresentasikan materi mengenai musik kontemporer Nusantara. Musik kontemporer Nusantara merupakan sebuah istilah di bahasa Indonesia yang mengedepankan aktivitas kreatif pada konteks berbahasa Inggris yang biasa dinamakan dengan musik baru. Musik kontemporer artinya memainkan musik seni secara tempori. Ada juga definisi musik kontemporer yang lainnya adalah memainkan musik tidak memakai alat musik yang asli, namun alunan musik yang dihasilkan cukup baik seperti memakai alat musik yang aslinya. Misalnya kita bermain dengan alat musik dari kaleng atau pipa. Ciri-cirinya, 1. Ada warna bunyi bisa sejenis atau bisa berbagai jenis. Yang kedua, notasi musik hanya dapat dimengerti oleh pemusik karena notasinya ditulis dengan simbol atau tanda. Yang ketiga, memiliki improvisasi yang bervariasi mengikuti keinginan dari pemusik. Yang keempat, bunyi dapat berasal dari sumber yang beragam, bukan hanya dari instrumen musik. Yang kelima, jenis tangga nada yang dipakai bervariasi. Yang keenam, jenis birama tidak terpaku pada satu birama saja. Terus yang ketujuh, dinamik dan tempo bervariasi. Yang kedelapan, menunjukkan kreativitas dan inovasi. Selanjutnya ada alat musik yang digunakan dalam permainan musik kontemporer, yaitu alat-alat musik tradisional, alat musik modern, alat musik dari bahan bekas, terus alat musik dari perlengkapan rumah tangga, atau alat musik buatan sendiri. Dari sumber bunyinya yaitu ada indiophone, adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahan dasarnya. Contohnya kolintang, drum, bongo, kabasa, angklung, galon, ember, tempat sampah, botol beling, kentongan, dan sebagainya. Terus ada aerophone yang merupakan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara atau pada rongga. Contohnya itu suling, trompet, harmonika, trombon, daun dilipat, kertas digulung, sedotan, plastik, dan lain-lain. Terus ada chordophone, adalah musik yang sumber bunyinya dari dawai. Contohnya itu bass, gitar, biola, sitar, piano, kecapi, rebab, tehyan, tusep, dan sebagainya. Membraphone adalah alat musik yang sumber bunyinya dari selaput atau membran. Contohnya tifa, drum, kendang, tam-tam, rebana, tipung, dan lain sebagainya. Ada elektrophone, adalah alat musik yang sumber bunyinya dibangkitkan oleh tenaga listrik atau elektronik. Misalnya keyboard, gitar listrik, bass listrik, piano listrik. Terus selanjutnya kita ada genre musik kontemporer Indonesia. Arti dari genre musik kontemporer adalah pengelompokan musik sesuai dengan kemiripannya satu dengan yang lainnya, yang di dalamnya ada kriteria-kriteria baik dalam teknik, gaya, konteks, juga tema musiknya. Genre musik kontemporer Indonesia itu ada campur sari. Campur sari dalam bahasa Indonesia itu mengacu pada crossover dari beberapa genre musik Indonesia kontemporer, terutama di Jawa, langgam Jawa, dan dangdut. Kata campur sari diciptakan dari bahasa Jawa dan secara harfiah berarti campuran esensi. Musik campur sari populer dan lazim dalam lingkup budaya Jawa, khususnya Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan di beberapa daerah di mana imigran Jawa berlimpah, seperti pada bagian Jabodetabek, Lampung, bahkan Suriname. Terus selanjutnya ada keroncong. Dilafalkan keroncong, bahasa Indonesianya itu keroncong, bahasa Belandanya itu pakai TJ. Adalah nama dari instrumen mirip ukulele dan gaya musik Indonesia yang biasanya menggunakan keroncong atau suara crong-crong. Suara crong-crong ini berasal dari instrumen. Jadi musiknya disebut keroncong
atau keroncong band atau combo atau assemble disebut dengan orkestra keroncong. Terdiri dari seruling, biola, gitar melodi, cello dengan gaya pizzicato, bass string dalam gaya pizzicato, dan penyanyi wanita atau pria. Selanjutnya ada tajidor. Tajidor kadang hanya disebut dengan tanji, adalah sebuah kesenian Betawi yang berbentuk orkes. Kesenian ini sudah dimulai sejak abad ke-19 atas rintisan Augustin atau lebih dikenal dengan Mayor Jance di daerah Citarap atau Citerep. Yang pertama, alat musik yang digunakan biasanya itu sama seperti drum band. Kesenian tanjidor juga terdapat di Kalimantan Barat, sementara di Kalimantan Selatan sudah punah. Fungsi kegunaan musik kontemporer yaitu ada fungsi untuk pendidikan, jadi setiap cabang seni memiliki fungsi pendidikannya sendiri. Dalam musik grup atau disebut saja ensemble, diperlukan kerjasama tim agar musik yang tercipta itu harmonis. Terus yang kedua ada fungsi komunikasi. Beberapa seniman atau penyanyi menggunakan musik untuk mengkomunikasikan gagasannya kepada masyarakat, baik itu berupa ide, kritik sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada fungsi rekreasi atau hiburan, merupakan fungsi yang tidak lepas dari sebuah karya seni. Pertunjukan. Fungsi artistik adalah fungsi yang ditunjukkan sebagai media ekspresi seniman dalam menyajikan karyanya. Terus selanjutnya ada simbol. Itu sebagai simbol budaya. Setiap musik pasti dipengaruhi oleh budaya masing-masing. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam, sehingga musik kontemporer memiliki arti tersendiri bagi setiap daerah. Ya, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.